tahu jendela saya ini rusak, kalian semua mau ganti rugi? Ya? Enggak, Bu, enggak. Gak mau kan? Mau saya lapor juga? Jangan, Bu. Yaudah, lebih baik kalian pergi dari rumah saya sekarang. Pergi sekarang juga, pergi! Yaudah, kita pergi aja. Duh, gimana ini? Kalau mereka berhasil membuka jendela ini dan melihat Reina, aku takut salah satu di antara mereka ada yang tahu berita hilangnya Reina. Bagus. Semua sesuai dengan yang aku rencanakan. Sebentar lagi Devan akan diangkat menjadi CEO Maharatu. Jadi gimana, Van? Kamu mau mengambil posisi menggantikan Elsa untuk sementara, Elsa? Hanya sementara. Ayo jawab, mau gitu. Jawab mau, Van, cepetan. Duh. Aku terserah. Elsa aja, Tante. Menurut kamu gimana, Sa? Saya masih mampu mengerjakan semuanya sendiri. Kamu nggak perlu repot-repot bantuin saya. Ngapain sih pakai minta izin Elsa segala? Mestinya langsung aja diiyain. Kalau kayak gini jadi tambah repot urusannya. Tante, Tante tolong percaya sama saya. Saya mampu menjalankan semuanya, Tante. Lagi pula ada Randy juga yang akan bantuin saya. Sam, bukannya Tante nggak percaya. Tante percaya sekali sama kamu. Tapi lihat kondisi kamu sekarang ini. Tante cuma khawatir kesehatan kamu. Tante nggak mau kamu keadaannya semakin memburuk hanya gara-gara memikirkan kerjaan. Tapi gini deh, kalau kamu memang yakin dan merasa mampu untuk mengerjakan ini semua, nggak apa-apa. Tante akan minta Randy dan Tante juga akan bantu kamu. Tapi kalau nanti pada saat mengerjakan tugas-tugas kamu sebagai CEO, kamu drop lagi atau kamu sakit atau apapun, let me know. Jadi biar Devan menggantikan untuk sementara. Devan juga akan Tante lepas kok. Akan ada Randy dan Tante yang akan menggait Devan. Janji? Janji, Tante. Oke. Halo? Ketemuan sekarang? Nggak bisa besok aja? Saya udah sampai di rumah. Ya udah, kita ketemu di restoran dekat Pondok Pelita. Nanti saya share lo kamu ya. Oke. Aku harus belanja semua keperluan dapur. Termasuk semua keperluan sayur biar aku bisa jualan. Tante ngapain? Kok bengong? Tante mesti ke warung dulu ya sayang. Biar aku aja yang ke warung. Jangan sayang, kamu kan belum begitu sembuh. Lihat, kaki kamu masih sakit. Jadi tante aja ya yang ke warung. Aku udah gak apa-apa, Tante. Jangan sayang, kamu di rumah aja ya. Tante pergi dulu ya sayang. Assalamualaikum. Nanti kalau aku tinggal ke warung, Reina bisa keluar rumah. Maaf Bu Arumi, saya telat. Tadi jalanan macet parah soalnya. Nggak apa-apa. Justru pas lagi nunggu kamu, saya punya ide yang sangat brilian. Ide seperti apa Bu Arumi? Kamu tahu kan kalau misalkan sekarang berita Rena itu lagi viral di mana-mana. Saya punya ide untuk mengalihkan itu semua. Caranya? Kamu siapin satu orang
supir bus, entah itu antar kota atau antar provinsi, yang seakan-akan dia itu membawa Rena. Jadi, suruh dia telepon, bilang kalau misalkan yang dia bawa itu adalah Rena. Terus? Suruh aja dia bilang kalau bus yang dibawa itu menuju ke arah Merak atau ke Lampung. Padahal kan saat ini Rena tuh ada di Jawa Barat. Sampai sini kamu paham kan? Paham, Bu Arumi. Jadi kita akan membuat pencarian Rena semakin jauh dari Rena sebenarnya gitu. Tepat sekali. Jadi gimana menurut kamu? Ini rencana yang bagus menurut saya. Tapi jangan lupa, kita harus kasih satu bukti yang membuktikan kalau Rena benar-benar ada di dalam bus itu. Mungkin jemput rambutnya Rena yang ditemukan. Jadi mereka semua akan berpikir kalau Rena itu benar-benar kabur. Bukan hilang atau diculik. Iya. Berarti Bu Arumi harus ambil sesuatu barang milik Rena. Nanti saya kasih ke orang suruhan saya buat ngasih bukti kalau dia memang melihat Rena. Setelah dari sini, kamu tunggu dekat Pondok Pelita. Saya akan ambil barangnya Rena. Baik. Nanti sebelum nyampe rumah kita mampir dulu ya ke restoran. Kamu kan belum makan. Saya mau pulang aja, mau istirahat. Tapi kan kamu belum makan, Sa. Kamu kalau lapar makan aja sendiri. Terus? Kamu nggak mau makan? Ini kalau kamu masih maksa saya lebih baik turun aja di sini. Ya, oke, udah. Udah, kamu jangan kayak gini dong. Ya udah, kita nggak usah mampir ke restoran. Aku langsung antar kamu ke rumah ya. Aku memang harus lebih sabar menghadapi Elsa agar dia merasa nyaman. Kalau enggak, aku yakin dia bisa nekat kabur dari rumah. Arumi, kamu di mana? Tante. Kok Tante Laras belum pulang? Tante Laras perginya lama banget, dari tadi belum pulang. Kok kayak bau gas? Gak bisa lagi, gasnya bocor. Kok pintunya nggak bisa dibuka? Kenapa dikunci? Kuncinya di mana ya? Aku nggak bisa buka pintu kalau nggak ada kuncinya. Tante, buka pintunya, Tante! Tante Laras! Tante! Tante! Tante, bukan pintunya! Tolong buka pintu! Tante! Tante, bukan pintunya! Tunggu. Kamu dengar suara nggak? Iya dengar, ada orang minta tolong. Tolong buka pintu! Sepertinya suara dari sana. Iya, iya. Ayo cepat. Di dalam ada orang. Tolong bukain pintunya, gas di dapur bocor! Iya, iya. Kamu tunggu ya di dalam, mundur dari pintu. Kita akan dobrak. Iya!
ini, aduh. Kayaknya nggak bisa nih. Kita congkel jendelanya aja yuk. Jangan, ntar kita disangkanya mau maling. Udah nggak apa-apa, kasih ya di dalam. Mau ngapain kalian? Mau maling ya? Tuh kan, kita disangkanya mau maling. Kamu tuh di dalam ada orang minta tolong. Kasian, ada gas yang bocor. Kamu mau anak di dalam mati? Laras kan belum punya anak. Jangan ngarang kalian. Udah, tolongin aja yuk. Mumpung lagi banyak duit, jadi aku puas-puasin deh belanjanya. Ya, Bu Arumi, terus-terus aja deh ngirimin aku duit ya. Aduh. Laras, rumah kamu ramai dikerumunin orang. Apa? Rumah aku kenapa? Katanya tabung gas rumah kamu bocor. Aduh, bahaya ini. Aku harus segera pulang. Makasih ya. Iya. Hei, silakan duduk. Calon CEO Maharatu. Kenapa kamu bertindak tanpa komando dari saya? Bertindak apa ya? Nggak usah pura-pura nggak tahu. Kamu kan yang meledakkan pabrik Maharatu. Kamu jawab pertanyaan saya. Bisa nggak sih kamu tuh ngomongnya biasa aja gitu? Nggak usah keras-keras. Saya nggak budek kok. Ya, kamu jawab dulu pertanyaan saya. Saya akan jawab pertanyaan kamu kalau kamu duduk. Sekali lagi saya tanya sama kamu ya. Atau saya akan biarkan semua orang tahu kalau pabrik Maharatu kamu yang ledakan. Iya. Saya yang meledakin pabrik Maharatu. Kenapa? Nggak terima? Mau nyalahin saya? Kamu dengar? Sekali lagi, kamu bertindak tanpa komando dari saya. Kerjasama kita selesai. Paham? Bukannya makasih, malah marah-marah. Ada, awas. Ada apa rame-rame di rumah saya ini? Hah? Kamu ngapain nyongkel-nyongkel jendela saya? Oh, mau maling ya? Enggak, Bu. Saya teh nggak maling. Saya cuma nolongin anak kecil di dalam. Makanya saya buka tralisnya. Tidak ada anak kecil di rumah saya. Jadi kalian sekarang lebih baik pergi dari sini. Pergi! Kita kan mau nolongin loh, Bu. Itu di dalam ada anak kecil. Nanti lama-lama bisa meninggal kalau nggak cepat ditolong. Oh, kalian semua mau nyari-nyari alasan ya? Supaya kalian bisa maling di rumah saya, iya? Bukan jadi alasan, Bu. Kita itu mau nolongin anak kecil yang ada di dalam. Benar, Bu. Tuh, dengerin ya. Ini adalah rumah saya. Dan saya, nih, pegang kunci rumah saya. Lagian ngapain sih kalian nyongkel-nyongkel jendela saya? Kalau misalnya pintu jendela saya ini rusak, kalian semua mau ganti rugi, iya? Enggak, Bu. Enggak. Gak mau kan? Mau saya lapor juga? Jangan, Bu. Yaudah, lebih baik kalian pergi dari rumah saya sekarang. Pergi sekarang juga, pergi! Yaudah, kita pergi aja. Duh, gimana ini? Kalau mereka berhasil membuka jendela ini dan melihat Rena, aku takut salah satu di antara mereka ada yang tahu berita hilangnya Rena.